Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa di sini? Oke, sebelum kita memulai Zoom, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih yang telah memimpin doa. Oke. Mengecek kehadiran, Ibu akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Sebelumnya untuk catatannya bagi kalian yang hadir dan juga mengaktifkan kamera, Ibu akan memberikan nilai kehadirannya. Dan juga bagi yang hadir tetapi tidak mengaktifkan kamera, Ibu akan memberikan nilai setengahnya ya. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Abdurrahman Wahid. Ada Abdurrahman Wahid? Silakan. Mikrofonnya diaktifkan. Tidak ada ya. Lalu Alifa Aliyah. Hadir, Bu. Oke. Amanda Khairunisa. Hadir, Bu. Andika Prayuda. Oke, tidak ada ya Andika. Lalu Disman Iqmal. Hadir, Bu. Ada. Lalu Esa Hanifan. Tadi Hadir, ada hadir. ya yang memimpin doa. Lalu Fikri Darojatul. Hadir, Bu. Ihsan Sutisna. Ihsan tidak ada ya. Lalu Indazil Arsy Hadir, Bu. ada. Lalu Intan Suryani. Hadir, Bu. Muhammad Galih Rizki. Hadir, Bu. Hadir. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jurnal umum dan juga buku besar ya. Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran pada sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai buku besar secara lebih rinci lagi ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian buku besar secara tepat dan teliti. Lalu siswa mampu menguraikan fungsi buku besar. Siswa mampu menggambarkan bentuk buku besar. Lalu siswa mampu mendeskripsikan cara melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar, lalu siswa mampu menyajikan laporan keuangan pada tahap pencatatan. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari buku besar. Proses selanjutnya setelah jurnal umum itu merupakan pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi semua akun yang ada pada jurnal umum selanjutnya itu dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar ini merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun, sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Jadi, buku besar ini isinya merupakan kumpulan akun yang telah disusun berdasarkan kode akun. Nah, ini ada beberapa bentuk buku besar. Ibu sudah menyampaikannya pada video pembelajaran kemarin ya, bahwa ada 4 jenis buku besar. Yang pertama, buku besar bentuk T, lalu buku besar akun 2 kolom, buku besar akun 3 kolom, dan yang keempat, ada buku besar akun 4 kolom. Kalian bisa melihatnya kembali pada video. Nah, ada langkah-langkah memposting ke dalam buku besar.
Langkah yang pertama itu menyiapkan akun sesuai dengan instruksi jurnal. Lalu yang kedua, mencatat tanggal pada lajur tanggal akun di buku besar. Jadi, tanggal yang ada pada jurnal umum itu dipindahkan juga ke dalam buku besar. Tanggalnya juga harus sama ya. Misalnya pada jurnal umumnya tanggal 1 itu menyetorkan modal awal misalnya. Pada buku besar juga ditulis tanggal 1 sama ya, itu menyetorkan modal awal seperti itu. Lalu yang ketiga, memposting akun jurnal ke dalam buku besar. Nah, setelah tanggal itu diposting ya akunnya. Lalu yang keempat, mencatat keterangan jurnal pada lajur keterangan akun. Nah, keterangan yang ada pada jurnal itu juga dipindahkan. Misalnya membayar utang, keterangannya. Pada buku besar juga keterangannya itu dipindahkan ya. Membayar utang. Nah, lalu yang kelima, setelah dicatat, kode akun itu di laju referensi jurnal dan halaman jurnal dicatat di laju referensi buku besar atau disebut sebagai cross-indexing. Nah, jadi nantinya pada kode akun di laju referensi jurnal itu ada cross-indexing ya, kegiatan cross-indexing. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada pembahasan soal ya, agar lebih paham pada prakteknya. Oke, ini adalah soal yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Ibu sudah nilai semuanya ya. Masih ada beberapa yang memang belum paham bagaimana cara memindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, silahkan transaksi yang pertama itu tanggal 1 dibacakan soalnya oleh Sania. Silahkan Sania. Pada tanggal 1 Januari 2021, Ya. Ahmad memulai usaha dengan nama bengkel, servis, dan reparasi Jaya. Untuk itu, Ahmad menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 20 juta. Ya. Oke, yang pertama itu menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan. Ini adalah bentuk jurnal umumnya ya. Artinya ketika kita menyetorkan modal, maka kas perusahaan bertambah dan juga modalnya juga bertambah. Kita lihat ketika kas bertambah itu disimpan di sebelah mana. Kas ini masuk ke dalam golongan aset ya. Ketika kas bertambah disimpan di sisi mana ini? Di sisi debit ya. Kalian catat nih di debit. Uangnya berapa? 20 juta. Lalu akun apa lagi yang dipengaruhi? Ini ada modal awal. Modal awalnya ketika bertambah itu disimpan di mana modal ketika bertambah? Di kredit. Paham ya? Nah, yang pertama kali kalian catat itu ya, yang di sini nih yang pertama kali yang kalian catat itu harus transaksi yang posisinya ada pada debit ya, yang kalian catat lebih awal. Yang di sini nih yang menjorok ke dalam ini yang kalian simpan transaksinya pada kredit. Jadi kalian jangan menulis modal dulu di sini lalu di sini kas. Ya, harus mana dulu yang disimpan pada debit. Lalu selanjutnya soal nomor 2 silahkan dibacakan oleh Rofi. Pada tanggal 2 Januari dibeli peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel masing-masing seharga Rp 2 juta dan Rp 750.000 secara tunai. Nah, membeli peralatan dan juga perlengkapan secara tunai. Artinya peralatan dan perlengkapannya itu sudah dibeli oleh perusahaan dan sudah masuk ke dalam aset perusahaan ya. Ketika peralatan dan juga perlengkapan bertambah itu disimpan di sisi mana? Di Debit. Debit ya. Nah, lalu kasnya disimpan pada sisi kredit ya karena kasnya keluar untuk membayar peralatan dan juga perlengkapan. Ketika kas berkurang, maka disimpan di sisi Kredit. kredit. Oke, dapat dipahami ya. Lalu, soal nomor 3. Silahkan Rahmat Ariel. Pada tanggal 3, kas beban sewa atau sewa bulan Januari. Ya. Jadi, di tanggal 3 ini Sebesar
Ya, silahkan Rahmat Ariel. Sebesar 2 juta rupiah. Ya. Sudah, Bu. Ya, jadi pada tanggal kata Ariel itu membayar sewa ya. Berapa membayar sewanya? 2 juta ya. Artinya beban sewa itu bertambah ya karena disimpan di mana ini di debit. Beban sewa bertambah disimpan di sisi debit. Dan kas berkurang karena harus membayar sewa tersebut ya. Ketika kas berkurang disimpan di sisi kredit. Gitu. Lanjut selanjutnya. Alifa silahkan soal nomor 4. Peralatan pada tanggal 4, peralatan bengkel, utang usaha, pembelian perlengkapan secara kredit. Ya, jadi pada tanggal 4 ini membeli peralatan secara kredit ya. Artinya peralatan bertambah dan juga utang juga ikut bertambah. Jika utang bertambah, maka disimpan di mana? Di kredit. Ya, seperti itu. Lalu soal nomor 5, silahkan Fikri. Pada tanggal 5 diterima pendapatan servis 800.000. Ya, jadi menerima pendapatan ya. Yang pertama ditulis adalah kas karena disimpan pada sisi debit. Ketika kas bertambah disimpan pada sisi debit dan juga pendapatan ikut bertambah ya. Disimpan di sisi kredit ketika bertambah seperti itu. Lalu nomor 6 juga sama ya, menerima pendapatan. Penyimpanannya juga sama, kasnya di debit dan juga pendapatannya di kredit. Lalu transaksi tanggal 8, silahkan Galih. Enggak ditulis, Bu, soalnya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi pada tanggal 8 ini membayar gaji karyawan sebesar 150.000, artinya beban gaji itu bertambah. Ketika beban bertambah, maka disimpan di sisi debit. Ya, kas juga berkurang karena harus membayar gaji. Ketika kas berkurang, itu disimpan di sisi kredit. Seperti itu. Nah, lalu transaksi tanggal 9, silakan. Siapa ya? Nijma udah belum? Tanggal berapa, Bu? Tanggal 9. Pada tanggal 9 dikirim faktur penagih atas pekerjaan cat mobil yang telah selesai dikerjakan senilai 1.200.000 kepada usaha pengangkut teladan. Oke. Nah, jadi bentar. Pada tanggal 9 ini artinya perusahaan kita itu memiliki piutang dari perusahaan pengangkutan teladan ya, karena mengecat mobilnya sudah selesai dan dikirimkan faktur penagihan. Itu artinya si usaha pengangkutan teladan itu memiliki hutang ke perusahaan kita ya sebesar 1.200.000. Ketika piutang bertambah, maka disimpan pada sisi debit. Dan pendapatan juga dicatat bertambah, disimpan di sisi kredit. Sekarang sudah paham bagaimana cara membuat jurnal umum. Kita lanjut ke dalam buku besar. Oke. Nah, bagaimana sih bentuk dari buku besar ini? Jadi, buku besar ini merupakan akun-akun pindahan dari jurnal umum ya. Semua akun yang ada pada jurnal umum itu dipindahkan ke dalam buku besar. Misalnya ini ada dalam akun kas. Ini yang pertama modal awal, kita lihat nih. Tanggal 1 modal awal, kita pindahkan ke dalam buku besar. Nih, pada jurnal umumnya, nah ini tanggal 1 ya. Kasnya, gimana pada tanggal 1 kasnya?
kasnya itu bertambah 20 juta karena menerima modal. Kita pindahkan ke dalam buku besar. Kas ada pada debit ya. Kita pindahkan nih pada buku besar di sini. Tuh, menyetor modal awal pada tanggal berapa? Tanggal 1. Disimpan di mana? Di sini di debit. Paham ya? Semuanya itu dipindahkan nih pada tanggal 2 membeli peralatan dan juga perlengkapan. Tuh, membeli peralatan dan juga perlengkapan. Disimpan di mana kasnya? Yang dilihat itu kasnya ya, karena kita sedang mengisi buku besar yang akun kas. Kasnya ada di mana tanggal 2? Ada di kredit untuk membeli peralatan dan juga perlengkapan. Kita lihat buku besarnya kita pindahkan. Nah, tuh ada peralatan dan juga perlengkapan kita simpan di kredit. Jadi kita tinggal memindahkannya saja. Dan di sini kita jumlahkan modalnya yang awal 20 juta. Lalu membayar peralatan 2 juta. Sisa uangnya yang kita miliki ada 18 juta. Seperti itu. Lalu memberi lagi perlengkapan 750.000. Kita jumlahkan lagi di sini 17.250.000. Seperti itu ya. Oke, lalu nah ini ada buku besar, ini masih kas ya, pokoknya semua akun yang ada pada jurnal umum mengenai kas dipindahkan ke dalam buku besar kas. Nah, referensi ini adalah halaman jurnal. Kalian isi ya, misalnya transaksi piutang cat mobil, ini ada pada jurnal halaman pertama. Kalian diberi nomor di sini halaman pertama. Artinya jurnalnya itu akunnya sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Kalian lihat di sini ada kode akun. Kode akun ini kalian masukkan dalam jurnal umum. Kolom referensi. Nah, di sini ketika semuanya sudah diberi nomor, artinya sudah dilakukan pemindah bukuan ya, agar tidak tertukar. Ini ada kode akunnya. Seperti itu. Membeli perlengkapan ya, 150.000. Kalian pindahkan ke dalam buku besar di dalam akun perlengkapan ya. Nih. Nah, ada di sini pada tanggal 22 ini memberi perlengkapan di sini. Saldonya kalian tambahkan. Yang pertama 750.000 perlengkapannya, terus beli lagi 600.000, jadi totalnya 1.350.000. Lalu membeli lagi nih, totalnya jadi 1.500.000. Lalu ini ada akun peralatan di sini. Semua transaksinya sama kalian pindahkan juga ya, dan penyimpanan juga harus sesuai disamakan ya. Ketika di dalam jurnal umum disimpannya di debit, maka dalam buku besar juga kalian pindahkan disimpan pada debit. Dan di sininya dijumlahkan. Awalnya peralatannya punya hanya 2 juta, sekarang ditambah lagi, beli lagi 300.000, jadi 2.300.000, dan membeli lagi nih. Jadi 2.600.000, seperti itu. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan semua ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, kesimpulannya nih pada pembelajaran hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu beri nilai deh. Yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, siapa? Ibu beri nilai 100 ya. Jadi jurnal umum sama buku besar itu saling berkaitan, tapi buku besar lebih ke cenderung ke satu akun, per akun. Ya, betul Fikri ya. Silahkan. Gitu. Udah, Bu. Udah. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, betul kata Fikri, bahwa jurnal umum dan buku besar ini saling berkaitan ya. Jadi, jurnal umum itu semua akunnya nanti dipindahkan ke dalam buku besar. Yang mau bertanya silakan Ibu beri nilai juga 100. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang kurang paham, silakan
Boleh, silahkan. Intan sepertinya mau bertanya. Enggak. Oke, Alifah ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Untuk minggu besok nih, Ibu memberi tugas pada pertemuan hari ini. Nanti Ibu akan kirimkan soalnya pada grup dan dikumpulkan pada hari Jumat. Pengumpulannya seperti biasa itu melalui WA ya ke Ibu sampai jam 12 malam. Ya, ini tugasnya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri ya. Terima kasih untuk yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.